Halo Smart Investor, kembali lagi bersama saya Ika di Weekly Outlook untuk minggu ini. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus minggu ini. Dolar di akhir perdagangan pekan lalu berhasil bertahan di atas 96, di tengah pelemahan pada data non-farm yang di bawah ekspektasi dan juga lonjakan data CPI yang tidak signifikan. Pasar saham global berhasil rebound setelah berkurangnya kekhawatiran terhadap penyebaran varian Omicron dari COVID-19. Pergerakan mata uang cenderung variatif, di mana USD menguat terhadap yen Jepang, Swiss francs, dan harga komoditas seperti emas dan silver, tapi tidak dengan harga currency lainnya. Dan yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, pekan ini pelaku pasar akan terfokus pada data PPI dan retail sales Amerika Serikat dan juga sangat berfokus pada hasil rapat Federal Reserve yang juga bank sentral utama lainnya. Pasar berharap adanya kepastian dari The Fed dalam hal kebijakan moneternya di tengah lonjakan inflasi, di mana belakangan ini masalah inflasi terus menghantui pasar dan keuangan global karena prospek percepatan pengetatan The Fed. Selain rapat kebijakan bank sentral, pasar pun akan disuguhkan dengan serangkaian data penting yang cukup padat dirilis kali ini. Dan untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan, di hari Senin, data per 3 bulan dari Jepang yakni survei Tenkan untuk manufaktur indeks dan non-manufaktur indeks diestimasikan mengalami kenaikan. Di hari Selasa, data inflasi Amerika Serikat yakni indeks harga produsen diestimasikan turun 0,5% dari sebelumnya 0,6%. Di hari Rabu, data retail sales dan industrial production dari Cina di pagi harinya. Siangnya, data inflasi Inggris yakni CPI yang untuk tahunan diperkirakan naik 4,8% dari sebelumnya 4,2%. Di malam harinya, ada data dari Kanada, data CPI, dan yang tidak luput dari perhatian, data retail sales Amerika Serikat yang diperkirakan turun 0,8% dari sebelumnya 1,7%. Dini hari, tepatnya jam 2 waktu Indonesia Barat, Fed meeting yang akan mengumumkan suku bunga acuan yang diperkirakan tetap 0,25%. Tapi pasar akan tertuju 30 menit selanjutnya, yakni pernyataan dari kedua Fed Jeremy Powell soal kebijakan moneter. Di hari Kamis, data ketenagakerjaan dari Australia di pagi hari dengan tidak mengesampingkan data flash manufaktur PMI dan service PMI baik dari Eropa, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat yang merilis data tersebut. Ada 3 bank sentral utama yang dijadwalkan rapat hari Kamis, di antaranya Bank Sentral Swiss, Bank Sentral Eropa, dan Bank Sentral Inggris. Di hari Jumat, ada rapat Bank Sentral Jepang, data retail sales dari Inggris, Ifo Business dari Jerman, dan CPI dari zona Euro. Dan aset-aset yang perlu diperhatikan untuk minggu ini ada euro berhasil menguat dan tutup di atas 1.1300 dan posisi stokastis weekly sudah golden cross, maka ruang rebound dapat terjadi pada euro, di mana 1.1450 menjadi target atas pekan ini. Sedangkan ruang koreksi bila penutupan harian di bawah 1.1200, maka penurunan lanjutan ke 1.1000. Dan untuk pound sterling, 1300 jadi area penting bagi menguat tidaknya pound sterling secara jangka pendek. Karena penembusan area tersebut akan membawa pound sterling menguat ke area 1.3500, sebaliknya bertahan di bawah area 1.3200, maka potensi koreksi hingga 1.3100. Range trading pekan ini di 1.3100 sampai 1.3500. Dan untuk emas pada area 1815 menjadi area penting karena penutupan di atas area tersebut mendorong emas untuk melaju kembali ke 1830, bahkan ke 1850. Sebaliknya, bila pekan ini menembus 1765, maka ruang penurunan jangka pendek ke posisi 1740 sampai 1750. Emas dalam pekan ini diperkirakan akan bergerak pada rentan harga 1740 sampai 1850. Ya Smart Investor, kesimpulannya minggu ini akan penuh kejutan dari rapat kebijakan The Fed dan bank sentral utama lainnya. Pasar pun bisa memastikan bagaimana proyeksi atas kebijakan moneter bank sentral di tahun depan. Besar harapan pasar adanya kejelasan soal percepatan tapering dan normalisasi suku bunga, khususnya The Fed. Pasar pun diperkirakan tidak akan mengesampingkan serangkaian data ekonomi penting yang disajikan pekan ini.
Namun kondisi jelang libur Natal dan akhir tahun baru yang mana banyak pelaku pasar mengurangi posisi transaksi diperkirakan akan mempengaruhi volatilitas perdagangan. Baik Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa!